Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespons pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUSH yang disebut Jokowi tidak perlu diukur dari laba. Menurut Purbaya, pandangan dari mantan presiden tersebut ada benarnya sedikit. Namun, ia menilai pengembangan wilayah di sekitar jalur kereta cepat masih belum optimal. Menurut Purbaya, masih diperlukan pengembangan lebih lanjut di kawasan sekitar jalur WUSH agar manfaat ekonominya lebih terasa. Oleh sebab itu, ia mendukung pengembangan dari WUSH. Selain bisa menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah, Purbaya menilai perlu adanya strategi lanjutan agar proyek besar tersebut memberikan dampak luas bagi masyarakat. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi akhirnya merespons soal polemik utang WUSH yang dibangun dan diresmikan pada eranya. Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut tidak semestinya dilihat dari sisi keuntungan finansial semata. Menurut dia, transportasi umum merupakan layanan publik yang tujuan utamanya adalah memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Jokowi menjelaskan keuntungan sosial atau social return on investment dari proyek transportasi umum bisa berupa pengurangan emisi karbon hingga penurunan tingkat kemacetan di kota-kota besar. Lebih lanjut, ia menyebut jika kemudian ada investasi yang dikucurkan dalam pembangunannya itu menjadi sebuah investasi, bukanlah sebagai satu kerugian. Baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harusnya bukan mencari laba. Jadi sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian apalagi polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian. Kayak MRT. Itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensubsidi 800 miliar per tahun. Itu pun baru dari Lebak Bulus sampai ke HI. Nanti kalau semua rute sudah selesai, diperkirakan 4,5 triliun. Dari hitung-hitungan kami dulu, 12 tahun yang lalu. Dan memindahkan masyarakat, memindahkan orang dari mobil pribadi, dari sepeda motor, mobil, ke transportasi umum, transportasi massal juga tidak mudah. Merubah karakter itu juga tidak mudah. Tapi yang kita lihat, MRT itu sukses
mengangkut penumpang sejak diluncurkan itu sudah 171 juta penumpang. Kereta cepat sejak mulai meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang dan yang lain-lainnya. Di sisi lain, proyek WUSH menelan investasi sekitar 7,2 miliar US dollar atau sekitar 116,54 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 75% berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya merupakan modal dari konsorsium BUMN Indonesia, seperti PT KAI, Wijaya Karya, PT PN1, dan Jasa Marga. Membengkaknya nilai investasi proyek WUSH itu memicu perdebatan publik mengenai tanggungan utang. Purbaya sebelumnya menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk membayar utang WUSH. Hal itu karena pengelolaannya sudah berada di bawah Danantara yang memiliki sumber dana dari dividen BUMN. Saat ini, pemerintah masih bernegosiasi dengan China terkait restrukturisasi pinjaman proyek WUSH. Selain isu utang, proyek ini juga terseret dugaan penggelembungan atau markup anggaran yang tengah menjadi perhatian publik.